Para suster, frater, Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Dalam kehidupan kita senantiasa mendengarkan ajaran tentang saling mengasihi, saling mencintai, saling menyayangi. Dan kita diharapkan supaya tampil menjadi tokoh yang tidak hanya mengajarkan, tetapi melakukannya. Mengajarkan dan melakukan tentu dua hal yang berbeda. Sekedar mengajarkan, tapi tidak melakukan, tentu sama dengan tong kosong nyaring bunyinya. Tidak ada guna, tidak ada manfaat. Maka menjadi orang yang melakukan, mencontohkan, meneladankan, itu berbicara lebih kuat daripada hanya sekedar mengajarkan, sekedar berbicara. Maka kalau kita mau anak-anak kita mencintai, mengasihi, maka ketika anak kita makan misalnya satu roti, dan ada temannya di situ, kita harus membiasakan anak untuk belajar berbagi kepada temannya itu. Dia harus belajar mengurangi apa yang menjadi jatahnya. Lalu ketika anak menerima sesuatu dari orang lain, kita harus ajarkan dari kecil mengatakan terima kasih. Ketika anak menerima sesuatu dari kita, orang tua, anak harus diajarkan kata terima kasih. Dengan itu anak akan menjadi terbiasa. Demikian juga anak sebelum berangkat sekolah dibiasakan mengucapkan selamat pagi, menyalami orang tua, lalu memohon berkat dari orang tua. Orang tua harus memberikan tanda salib kecil di dahinya. Tuhan memberkatimu sehingga engkau bisa berangkat sekolah, tiba di sekolah dalam keadaan selamat. Dan ketika anak balik dari sekolah pun sama. Orang tua memberikan tanda salib kecil. Puji syukur engkau sudah tiba di rumah dalam keadaan selamat. Tuhan selalu memberkatimu. Hal-hal kecil seperti ini, sehingga anak tahu bersyukur bahwa oh ternyata sepanjang saya dari rumah ke sekolah Tuhan jaga saya, dan dari sekolah ke rumah Tuhan jaga saya. Anak diajarkan tentang menyayangi, mengasihi Allah, mencintai Allah. Melalui tindakan-tindakan di mana dalam kata-kata syukur puji Tuhan. Bagaimana kita mengajarkan anak mencintai Allah itu? Kalau anak mau makan saja tidak pernah tanda salib sekalipun. Padahal hanya sederhana tanda salib. Tidak sampai 1 menit. Kalau dia kelaparan banget, minimal dia tanda salib saja. Tanda bahwa dia orang Katolik. Tapi mengajarkan anak mengasihi Allah ini, seringkali kita anggap sesuatu yang tidak penting. Anak mau tidur malam, kita orang tua tidak biasakan untuk berdoa sedikit. Bahkan mungkin kita orang tua aja tidak pernah berdoa. Saat bangun pagi, minimal doa spontan. Tuhan terima kasih saya sudah engkau beri kesempatan bangun pagi ini. Itu. Semua itu penting untuk dilakukan, tidak hanya mengasihi manusia. Karena apa? Mengasihi bagi kita orang Kristiani itu bertolak dari kasih Allah kepada kita. Allah lebih dulu mengasihi kita. Maka kita membagikan kasih itu juga kepada sesama. Kita mempraktekkan kasih kepada Allah itu melalui kasih kepada manusia. Maka Rasul Yakobus katakan iman tanpa perbuatan
pada hakikatnya adalah mati. Mengasihi Allah, mencintai Allah tanpa praktek dalam kehidupan omong kosong belaka. Mencintai Allah tanpa mencintai sesama, penipuan besar. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, untuk semua petugas liturgi itu selalu Tuhan pinjam, Tuhan pakai. Maka kenapa kita di paroki Romo ingin membiasakan minimal lektor pemazmur bis dinar hari Minggu itu dia ada geladinya. Karena apa? Seorang lektor dan seorang pemazmur itu Tuhan pinjam mulutnya untuk menyampaikan firman. Maka dia harus kuasai bacaan itu. Yang menyanyikan mazmur tidak harus kuasai mazmur itu. Karena itu adalah Tuhan meminjam mulutnya untuk mengidungkan, menyanyikan firman-Nya. Jadi mazmur itu menyanyikan firman Tuhan. Dan lektor itu menyampaikan firman Allah. Maka ketika dia menyampaikan, pokok pikiran Allah ini harus bisa dipahami oleh orang. Maka memang butuh geladi. Tapi memang sekian lama kita tidak terbiasa seperti itu. Tapi tidak apa-apa, kita mulai. Tuhan meminjam dirimu, meminjam mulutmu untuk menyampaikan firman-Nya supaya begitu orang dengar, orang paham, orang mengerti. Maka memang selalu diusahakan untuk tidak boleh salah. Dan kita sendiri harus paham, harus mengerti. Ini ceritanya tentang apa sih? Maka dia harus menyanyikan juga, menyanyikan dengan hati. Tidak hanya sekedar suara keluar. Kadang-kadang kan tidak enak di telinga kan. Karena dia tidak latihan. Dia harus menyanyikan begitu orang dengar, orang mengerti. Oh ini pesannya tentang ini. Maka memang latihan itu penting sekali. Minimal dia geladi hari Sabtu sebelum dia tampil hari Minggu. Itu menjadi PR besar untuk kita para orang-orang yang dipanggil khusus. Tugasnya frater, tugasnya seksi liturgi, suster. Untuk memastikan bahwa bujuk mereka untuk sebelum tugas minimal harus geladi. Itu wajib. Karena bagaimana dia bisa menyampaikan firman Tuhan kalau dia sendiri tidak mengerti firman Tuhan itu. Dia tidak mempersiapkan diri tentang firman Tuhan yang akan disampaikannya besok. Tidak bisa. Otomatis pasti tidak akan maksimal. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan mengasihi kita lebih dulu, maka kita mempraktekkan bagaimana cara mengasihi Tuhan itu dan juga bagaimana membagikan kasih Tuhan itu kepada sesama. Segala rahmat, berkat yang kita terima bukan hanya milik kita, tapi juga milik orang lain. Rezeki yang ada pada kita bukan hanya milik kita, juga harus kalau lebih kita bagi kepada yang lain. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.